Pencuri ponsel di masjid nyaris dihakimi massa. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Lovina Mulia, inilah Borgol selengkapnya. Diduga melakukan pencurian handphone milik jemaah masjid, pelaku nyaris jadi bulan-bulanan warga. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV masjid. Inilah aksi pelaku pencurian handphone milik jemaah Masjid Agung Palembang yang terekam kamera pengawas masjid. Dalam rekaman tersebut, pelaku yang berpura-pura menjadi jemaah masjid ini melancarkan aksinya saat korban sedang menjalani ibadah sholat. Aksi pelaku Edi yang telah lama dicurigai oleh security masjid ini langsung diamankan ke pos keamanan masjid. Iyalah 2 kali keluar masuk ke dalam masjid. Nah, juga ini CCTV, pasti ke. Diduga mirip tadi, itulah kami aman ke bawah sini. Pelaku Edi yang merupakan warga Jalan Kilometer 8, Kota Madia Prabu Muli, Sumatera Selatan telah dibawa oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah para pengguna jalan agar waspada dan hati-hati saat melintas daerah rawan longsor. Akses jalan yang rawan longsor berada di daerah dataran tinggi seperti di Kecamatan Tanjung Agung, Panang Enim, dan Kecamatan Semenderaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumsel memprediksi dalam periode ini musim hujan meskipun terjadi penurunan curah hujan di sebagian wilayah barat. Intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Muara Enim terutama di wilayah daratan tinggi berpotensi terjadi longsor yang berdampak terganggunya arus lalu lintas. Keterangan dari Kalaksa BPBD Muara Enim, potensi curah hujan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap longsor yang bisa menimpa, terutama di daerah dataran tinggi seperti di wilayah Kecamatan Semenderaya. Untuk wilayah iliran yang berada di dataran rendah juga rawan banjir, terutama warga yang berada di bantaran sungai. Mengantisipasi ini, BPBD dan pihak terkait tetap mensiagakan baik personel maupun peralatan hingga +5 Lebaran. Daerah Semenderaya itu memang pada saat ini banyak jalan yang terbis atau terkikis akibat curah hujan yang cukup tinggi. Jadi masyarakat agar berhati-hati. Dan di kawasan-kawasan yang rawan banjir juga di daerah iliran dan di bantaran sungai agar masyarakat tetap waspada. Di samping itu, BPBD juga menghimbau sebelum melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kendaraan dan mematuhi aturan lalu lintas serta istirahat di posko yang telah disediakan jika terasa lelah dan mengantuk. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Beberapa menit derasnya hujan rendam kawasan di bawah flyover, tepatnya di persimpangan lampu merah Polda, Sumatera Selatan. Tingginya banjir akibatkan puluhan kendaraan alami kerusakan. Hujan deras mengakibatkan kota Palembang dikepung banjir. Pasalnya, daya tampung drainase dan kolam retensi tak sebanding dengan derasnya aliran hujan. Salah satunya di bawah flyover persimpangan lampu merah Polda Sumatera Selatan yang menghubungkan Jalan Demang Lebar Tahun dan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Jenderal Basuki Rahmat. Dalam hitungan menit, banjir merendam ruas jalan tersebut. Tingginya banjir hingga di atas lutut orang dewasa yang mengakibatkan puluhan kendaraan yang mogok akibat rendaman banjir. Salah seorang pengendara yang melintas mengatakan lokasi ini menjadi langganan banjir, diduga akibat banyaknya pembangunan sehingga daerah resapan air pun berkurang. Kalau menurut saya karena dari padatnya pemukiman sehingga tempat-tempat tanah yang rendah itu ditimbun, yang seharusnya menjadi rawa-rawa tempat pembuangan air justru ditimbun dan akhirnya kayak seperti ini lah banjirnya. Oh, iya. Ini sudah sering berarti sini sudah? Iya.
berharap kepada pemerintah untuk segera mencarikan solusi atas banjir yang kerap terjadi di kawasan ini. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV. Informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan, Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. menyuarakan keadilan, Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Banget. laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Orang angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews.
Motor milik warga Silaberanti di Palembang, Sumatera Selatan dicuri 2 kawanan pelaku curanmor. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Inilah aksi 2 kawanan pelaku curanmor saat terekam kamera pengawas CCTV milik rumah korban saat pelaku melakukan aksi pencurian motor milik korbannya. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor ini berhenti di depan rumah korban Ahmad, warga Jalan Silaberanti, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku yang membagi perannya masing-masing ini berperan sebagai eksekutor dan satu pelaku berperan sebagai pengawas lokasi. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara masuk ke dalam perkarangan rumah korban dan merusak kunci kontak motor dengan kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Korban mengatakan kalau dirinya mengetahui motornya saat anaknya terbangun hendak membuang air kecil sekitar pukul 3 pagi. Melihat motor miliknya tersebut tidak ada lagi di parkiran. Ya, kejadian ini sekitar jam 2 malam. Untuk buka gembok di sini, gembok pagar ini dibuka. Terus yang 3 ada kebangun dilihat motor kecil lagi. Posisi motor diparkir sini, Pak? Parkir sini langsung. Ada kunci taman, Pak? Kunci tambahannya nggak ketik. Aku merasakan beli second kemarin. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Yanto, 41 tahun, warga Kelurahan Sako ditemukan sudah mengambang di sungai. Telah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup mengenaskan oleh warga yang melintas di Sungai Kanten Laut hendak pergi memancing. Setelah dilakukan pencarian karena menghilang selama 4 hari, akhirnya Yanto ditemukan oleh warga yang hendak pergi memancing ketika melintas di Sungai Kenten, Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Jasad Yanto mengambang di pinggiran Sungai Kenten yang kemudian langsung dievakuasi petugas dari Satpol Rairut, TNI AL, Basarnas, Babinsa, dan petugas dari Polsek Talang Kelapa yang kemudian diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Informasi yang didapat dari masyarakat sebelum menghilang terakhir berada di jembatan Sematang Borang dalam kondisi mabuk minuman beralkohol. Setelah memastikan istri dan keluarga korban hanya dapat menangis sedih mengetahui kondisi suami yang telah terbujuk kaku dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Sebagian tubuh rusak kemungkinan dimangsa hewan air ketika ditemukan. Keluarga akhirnya memasrahkan kepergian Yanto untuk selamanya setelah menghilang selama 4 hari sejak Lebaran kedua. Kami dapat laporan dari warga bahwa ada penemuan mayat di perairan Sungai Kenten. Jadi kami langsung ke TKP bersama TNI AL, bersama Babinsa dan dari Polres, dari Polsek Talang Kelapa. Kita langsung ke TKP, evakuasi dan kita akan bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kalau untuk posisinya di jembatan 1 Borang, itu. Ya sudah berapa hari ini? Kalau untuk berapa hari dari Lebaran kedua sampai saat ini. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Puncak Sekuning, Kota Palembang, Selasa dini hari lalu. 9 rumah semi permanen hangus terbakar. 1 orang terpanggang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Inilah video amatir kebakaran hebat yang terjadi Selasa dini hari. Kobaran api terlihat semakin menjadi diterpa angin kencang. Peristiwa kebakaran melanda di pemukiman padat penduduk ini terjadi di Gang Pulau Jalan Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Api dengan cepat melahap 9 rumah semi permanen yang mayoritas terbuat dari bahan kayu. Sejumlah barang surat berharga dan kendaraan milik warga ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat para penghuni rumah tengah tertidur pulas, sehingga tak banyak barang yang bisa diselamatkan. Naas 1 orang penghuni rumah tewas terpanggang akibat peristiwa ini. Korban meninggal ditemukan berada di dalam toilet rumahnya dalam kondisi meringkuk saat hendak berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar rumahnya. Jenazah korban segera dievakuasi oleh petugas Palang Merah Indonesia dibantu tim identifikasi Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang guna proses visum. Pasca kejadian kebakaran Selasa pagi, kumpulan warga yang rumahnya hangus kebakar menangis sembari melihat kediamannya sudah tak bisa lagi dihuninya bersama keluarga, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Itu asal apinya dari mana, Bu? Dari depan, rumahnya di depan wagiran itu, yang meninggal itunya. Infonya benar, Bu, dibakar oleh anaknya, Bu? Kurang tahu, cuman A1-nya katanya kayak itu. Keterangan warga. Keterangan warga. Untuk anaknya sendiri di mana sekarang, Bu? Sudah diamankan polisi. Diamankan polisi. Kejadian jam berapa semalam? Sekitar jam, yang setahu kami jam 2-an.
Selain menelan 1 korban jiwa akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus ini tengah ditangani oleh aparat dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang dibantu Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Remaja korban penganiayaan lapor polisi. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi jenuh error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat
Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews. New home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Viral di media sosial, seorang remaja dianiaya oleh seorang pria. Akibatnya korban pun mengalami luka memar di wajah. Kini korban bersama keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Inilah video yang sempat viral di media sosial. Video yang berdurasi 28 detik tersebut mempertontonkan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap korban TGR 19 tahun. Keluarga korban yang tak terima atas perbuatan pelaku tersebut kini mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Dalam laporan, korban yang didampingi kakaknya tersebut mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh terlapor. Menurut kakak korban, kalau kejadian itu sendiri bermula di mana adiknya tersebut bergurau dengan anak terlapor dengan nada ejekan. Anak terlapor yang tak terima diejek korban ini langsung mengadu ke terlapor. Dari situ terlapor langsung menghampiri korban dan menganiaya secara brutal. Korban yang mengalami autis ini hanya bisa pasrah menghalau pukulan dari terlapor. Senggolnya lah budak tuh. Nah, senggolnya cak ini. Dia ejek-ejeknya kan, wewe dia ejeknya betul. Budak tidak senang, dia lapunya dengan bapaknya. Ngadu dengan bapaknya. Yo, ndak hati kami tuh dosa lah nak main ni. Digebuknya itu langsung. Digebuknya. Oleh bapaknya tuh. Iya, dia nih ngapo? Kondisinya ngapo dia nih? Kondisinya autis. Autis ya. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk terlapor masih dalam penyelidikan petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Rumah yang ditunggu Hakim Tipikor di Palembang dibobol maling saat ditinggal mudik. Polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi juga mengamankan barang bukti gembok dan rantai yang dirusak pelaku. Reskrim Polsek Sukarame dan Inafis Polrestabes Palembang langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi mengamankan barang bukti gembok dan rantai pagar yang telah dirusak pelaku. Kejadian pencurian ini terjadi di rumah milik anggota TNI yang berada di Jalan Sukawinatan, Sukajaya, Sukarame, Palembang. Rumah tersebut dihuni oleh keluarganya seorang hakim tipikor di kota Palembang. Saat dibobol maling, keadaan rumah dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang pulang kampung mudik lebaran. Arif Yuda, keponakan korban, menjelaskan kejadian diketahui berawal saat tetangganya melihat pintu sudah terbuka dan lampu dalam keadaan mati. Saat dicek ada barang yang hilang berupa perhiasan jam dan kain songket. Untuk kerugian sendiri sekitar 150 juta rupiah. Terus pas dilihat ternyata kamarnya udah kebuka semua. Terus pas dicek ada barang-barang hilang. Apa aja tuh? Barang yang dihilang itu ada perhiasan, jam, sama belum tahu lagi ya, belum dicek lagi. Kerugian berapa kira-kira? Kapolrestabes Palembang Kompes Pol Haryo Sugihartono menjelaskan setelah olah TKP, diketahui ada beberapa barang yang hilang. Modus pelaku merusak pagar dengan memutus gembok dan rantai kemudian menyasar ke kamar korban.
Modusnya beliau melakukan pengerusakan pagar depan, pintu depan ini yang notabene digembok dengan rantai, kemudian diputus, kemudian masuk secara paksa melalui pintu depan, dan sudah dirantai juga, diputus juga, yang bersangkutan langsung masuk dan nyasar ke kamar milik korban. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Ngobyek, ngobrol asik dan edukatif tentunya di LTV, TV-nya Balitbang. Nah, hari ini kita akan mengobrol santai pemirsa, tentunya bersama dengan narasumber saya pada hari ini, Bapak Kiai Haji Sudarmono Latif LCMSY. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik, kita hari ini mau ngobrol mengenai ukuran kesempurnaan iman dan Islamnya seseorang. Pas sekali nih Bapak ya, dalam bulan puasa ini ya Pak ya. Baik, nah kalau kita bicara mengenai iman dan Islam, sebetulnya definisi kesempurnaan iman dan Islam yang ada di pribadi masing-masing orang itu seperti apa sih Bapak? Baik, terima kasih, luar biasa. Jadi keimanan seseorang dianggap sempurna apabila dapat melaksanakan hubungan baik antara hubungan dia dengan Allah SWT dan hubungan dia kepada sesama manusia ataupun kepada ciptaan Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam bahasa agama yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Kepada Allah SWT dia mempunyai akhlak yang baik, dan kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah dia mempunyai hubungan yang baik, sehingga definisi keimanan itu mencakup pertama masalah akidah ya, keyakinan kepada Allah SWT dan juga kepada yang diperintahkan oleh Allah dalam rukun iman yang 6. Kemudian juga masalah ibadah, misalkan sholat, puasa, haji dan sebagainya. Kemudian lagi masuk ke dalam muamalah, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian ada lagi yang disebut dengan akhlak dan adab, sehingga apabila melaksanakan ke-5 poin ini maka keimanannya dianggap sempurna, yaitu dianggap telah menjalankan keimanan dengan sebaik-baik mungkin, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik atau sesempurna iman seseorang yang budi pekertinya adalah baik. Nah, budi pekerti ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada al-khaliq, kemudian ada al-makhluk, di tengah-tengahnya ada akhlak. Jadi bagaimana berakhlak kepada Allah dan bagaimana berakhlak kepada sesama manusia. Baik, jadi itu salah satu ciri-ciri yang menandakan bahwa seseorang itu memiliki iman yang baik atau kuat ya, betul, Pak ya. Betul. Nah, ini kan kita memasuki bulan puasa saat ini, puasa Ramadan. Puasa itu juga merupakan bagian dari kesempurnaan Islam kita. Itu ada tolak ukurnya atau tidak Bapak? Puasa seperti apa yang insya Allah nantinya bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, luar biasa pertanyaannya. Jadi dalam hal berpuasa juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa berlandaskan dua macam. Yang pertama imanan karena dorongan iman, yang kedua wahtisaba karena mengharap hanya kepada Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Artinya bahwa puasa yang didasari dengan keimanan yang yakin kepada Allah SWT, walaupun Allah tidak kelihatan saat ini ya, tetapi dia meyakini bahwasanya Allah itu ada, dengan ayat-ayat Allah SWT, baik merupakan Al-Quran maupun ayat-ayat alam semesta ini yang menunjukkan adanya Sang Pencipta. Antara lain adanya kursi, pasti ada yang menciptakannya. Adanya telapak kaki, misalkan sapi yang kita lihat di jalan, pasti ada sapi yang pernah melewati jalan tersebut. Ini menandakan bahwasanya adanya Sang Pencipta. Nah, dengan dorongan keimanan itu, sekalipun kita saat ini tidak melihatnya dan yakin, harus diterima dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka janji Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu.
Baik. Jadi memang walaupun dari harapan manusia sendiri untuk mendapatkan pahala itu tidak apa-apa Bapak ya untuk menjalankan puasa begitu ya. Bukan hanya memikirkan karena itu memang kewajiban umat manusia, tetapi juga karena mengharapkan pahala itu tidak apa-apa untuk dijalankan. Iya, tidak apa-apa selagi garis besarnya itu kepada Allah SWT. Jadi kita percaya kepada Allah SWT, kita mengharapkan pahala dari Allah SWT, kita bersyukur kepada Allah SWT, juga kita bersabar atas ujian Allah SWT. Kalau kembalinya kepada Allah SWT itu memang demikian yang diperintahkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah SWT. Baik, nah kalau hubungannya antara puasa pasti keberlanjutannya dengan zakat begitu ya. Nah bagaimana sikap kita untuk terhadap membayar zakat dan melakukan amal kebajikan dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Baik. Jadi iman itu ibarat pokok ya dalam satu pohon, misalkan ada akarnya, kemudian ada batangnya, kemudian ada dahan ataupun daunnya, maka pokoknya itu adalah iman, percaya kepada Allah SWT, percaya akan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Kemudian buah daripada keimanan itu adalah amal. Antara lain bukti daripada keimanan itu kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Artinya iman diucapkan dengan lidah, kemudian diyakini dalam hati kita kebenarannya, dan juga diamalkan melalui perbuatan ataupun melalui menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Akhlak dan adab kita, tingkah laku kita sehari-hari. Maka bagian daripada pembuktian itu tadi antaranya kita mengeluarkan zakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang bertakwa itu mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada hal-hal yang gaib, kemudian buktinya melaksanakan sholat dan ditambah lagi dengan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Dan infak itu terbagi jadi dua, ada yang bersifat wajib, ada juga yang kedua bersifat sunnah. Yang wajib ya misalkan zakat tadi, ada zakat fitrah dan ada zakat harta, zakat mal. Fotokopiannya banyak yang sunnahnya, misalkan misalkan infak, sedekah, kemudian hibah, wakaf dan lain sebagainya, yang tujuannya sebenarnya kembali kepada orang tersebut kebaikannya. Jadi Allah mewajibkan itu bukan untuk Allah, tetapi Allah mewajibkan itu agar manusia bersyukur dan pahala syukurnya akan kembali kepada dia, dan nanti di akhirat akan diberikan kebahagiaan yang lebih luar biasa lagi. Baik. Nah ini tadi Bapak bicara mengenai sinkronisasi antara apa yang diucapkan, apa yang diyakini dengan hati, dan apa yang dilakukan melalui perbuatan. Tapi kadang kita melihat di kehidupan sehari-hari, mungkin seseorang yang terlihat religius, tetapi kemudian sikapnya antara sesama manusia itu berbeda, kurang baik begitu, kurang terpuji. Itu seperti apa memaknainya Bapak? Baik, jadi seharusnya kan sejalan ya antara iman, amal dan akhlak serta adab gitu ya. Karena orang tidak cukup hanya percaya tanpa bukti dan tanpa mengamalkan gitu ya. Dia beriman kepada Allah,
kemudian dia beriman kepada apa-apa yang diperintahkan Allah, misalkan beriman juga kepada adanya para malaikat yang tidak kelihatan, kemudian para nabi dan rasul, walaupun saat ini kita melihat ada kuburannya ya Nabi di Masjid Nabawi, tetapi kita tidak pernah ketemu secara tatap muka dan seterusnya gitu kan. Termasuk adanya takdir, adanya hari kiamat, dan adanya kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, kita tidak langsung menerimanya begitu ya, tetapi kita harus terima dengan keimanan kita. Nah, dengan hal yang demikian seharusnya bisa teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya mana gitu? Ucapannya baik atau tidak, perbuatannya baik atau tidak. Karena baik dan tidaknya dia tidak seperti takut dengan atasan yang mungkin bisa ditegur langsung. Kalau kita beriman kepada Allah, sekalipun kita berbuat baik, tidak ada yang langsung ngasih hadiah, reward, ataupun kita misalkan berbuat maksiat, tidak ada langsung yang menghukum kita gitu kan. Jadi semuanya itu dikembalikan kepada kita, dan itu adalah bagian daripada iman tadi gitu ya. Sekalipun kita tidak melihat, tetapi Allah Maha melihat. Maka dalam sebuah ungkapan bahwasanya anta'budallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Keimanan yang paling tinggi, kita menyembah Allah, kita sholat, kita berbuat baik seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Namun kalau kita belum sampai derajat yang demikian, kita yakin bahwasanya apa yang kita perbuat itu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menilai apa yang kita laksanakan. Jadi seperti itu. Kita harus meyakini bahwa Allah melihat semua apa yang kita lakukan begitu ya Bapak ya. Nah, kalau misalnya kita bicara sekarang mengenai ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an Bapak ya. Sejauh mana kita menghayati dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya isi dalam Al-Qur'an itu ke kehidupan sehari-hari Bapak? Iya. Baik, jadi mukjizat yang paling besar yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat sebagaimana Nabi Isa, sebagaimana nabi-nabi yang lain, Nabi Musa misalkan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta dan seterusnya. Kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya bisa mengalahkan tukang sihir, ya kan, bisa membelah lautan. Tapi Allah SWT memberikan mukjizat itu sesuai dengan tantangan zaman. Di zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu tantangannya adalah kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan para penyair, kemudian ungkapan dalam puisi dan seterusnya, sehingga yang diturunkan Allah SWT sebagai mukjizat adalah Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran ini sendiri sebagai petunjuk bagi manusia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi dia sebagai petunjuk sekaligus juga sebagai alat ukur, tolak ukur apakah kitab sebelumnya itu sudah dirubah atau belum. Jadi kesempurnaannya itu ukurannya adalah Al-Quranul Karim. Allah SWT telah mempermudah kita untuk membaca Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah mempermudah Al-Quran, tetapi apakah ada orang yang mau membaca Al-Quran? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau koran-koran kita baca, kalau banyak lagu kita hafal, kan? Kalau banyak syair atau banyak pantun yang selalu kita ucapkan, kan diingat. Kenapa Al-Quran tidak kita bumikan dalam hati kita gitu, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Al-Quran ini nanti bisa menjadi saksi yang meringankan bagi kita, dan juga nanti bisa menjadi saksi yang memberatkan bagi kita ketika kita ditanya di alam barzah ataupun di akhirat kelak, apa ini sikap kita terhadap Al-Quran. Oleh karena itu puasa dan Al-Quran memberikan syafaat, maka memperbanyak membaca Al-Quran khususnya di bulan puasa, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amalan-amalan ya seperti sholat, puasa, zakat, kemudian baca Quran dan seterusnya, ini berbeda pahalanya antara di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan. Kalau sholat sunnah misalkan di luar bulan Ramadan pahalanya tidak seperti sholat wajib, tapi kalau di bulan Ramadan pahalanya luar biasa meningkat gitu kan. Nah, ini Allah lah yang berhak untuk melebihkan waktu
berbeda antara pahala waktu bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, sebagaimana Allah juga melebihkan kalau kita beribadah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram di Mekah ataupun di Masjid Aqsa di Palestina, itu berbeda pahalanya di tempat-tempat yang lain. Itu maha kuasa Allah SWT. Baik, jadi memang luar biasa sekali pahala yang akan didapat ya Bapak ya, jika kita menjalankan dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini ya Bapak. Betul. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024, exclusive on iNews, the home of badminton. Baik. Nah, kita sebagai manusia tentunya pasti akan mendapatkan yang namanya ujian ataupun juga cobaan dalam kehidupan. Sejauh mana sebetulnya kita bisa menggunakan kesulitan tersebut sebagai peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini mungkin kaitannya dengan setiap pribadi masing-masing pasti menghadapi ujian dan cobaan itu akan berbeda-beda. Bagaimana itu Bapak menanggapinya? Baik, dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh kehidupan ini sebenarnya adalah ujian. Mengenai firman Allah, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan al-mauta kematian, al-hayata kehidupan, liyabluwakum agar dia menguji kamu. Dengan ujian itu akan bisa dilihat, akan bisa dinilai ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya ketika menghadapi ujian itu. Ada orang yang diuji dengan musibah, kemudian dia bisa sabar, tetapi ada juga yang diuji dengan kesuksesan, diuji dengan kebahagiaan, harta dan seterusnya, tapi justru dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Jadi pada dasarnya ujian-ujian itu bukan saja untuk hal yang bersifat musibah atau yang tidak menyenangkan, tetapi yang menggembirakan pun adalah ujian. Nah, sikapnya bagaimana gitu? Ketika diuji sabar atau enggak? Ketika diberikan nikmat bersyukur atau tidak? Sebenarnya kedua-duanya akan kembali kepada dia. Kalau dia bersabar, pahala sabarnya akan datang atau akan diberikan kepada dia. Kalau dia bersyukur juga akan diberikan kepada dia. Jadi ujian ini ada dalam hal ujian ibadah, ada dalam hal ujian diberikan harta benda, kemudian ada juga diuji tentang wanita gitu kan, ada juga diuji tentang musibah dan seterusnya gitu kan. Maka Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamatil an'am, ya, dzalika mata'ul hayati dunya. Jadi itulah perhiasan-perhiasan dunia yang Allah SWT ujikan kepada kita. Kalau kita sholat misalkan, itu bukan karena paksaan, bukan karena adanya kewajiban terus kita melaksanakannya, lebih daripada itu, yaitu dengan kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan sholat, kebaikannya akan kembali kepada kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita sebenarnya. Justru kebalikannya ya Bapak ya, kitanya yang butuh ya. Karena itu dari rasa syukur itu kita melaksanakan ibadah itu. Insya Allah kalau berangkatnya seperti itu, kita yang merasa butuh tidak berat, ya. Tapi kalau kita merasa wajib, justru itu yang berat. Yang digambarkan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kamu kepada sabar dan sholat, tetapi sabar dan sholat itu berat. Berat. Sholatnya berat, ada ujian misalkan
dimarahi bini atau dimarahi suami gitu kan, berat. Namun kalau kita memahaminya, ya menghadapinya dengan sabar, kemudian menghadapi kenikmatan dengan syukur, insya Allah menjadi tidak berat ya. Belum seberapa musibah yang kita alami ini dibanding dengan mungkin orang-orang lain yang justru mungkin lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Baik. Dan juga kita tidak akan diberikan ujian yang melampaui batas kemampuan kita begitu ya Pak ya? Betul ya. Namun kita ya kadang-kadang yang belum bisa mengambil hikmahnya. Baik. Dan rasa sabar itu yang kemungkinan sulit untuk dilakukan tiap-tiap orang begitu Pak? Betul, dan orang-orang kan berbeda-beda ya dalam dalam tingkatan kesabarannya. Ada yang sabarnya itu batasnya terlalu tipis, ada yang mungkin sudah tebal gitu kan, ada yang sabar itu ya tidak ada batasnya. Ada istilahnya sabar setipis tisu gitu Pak ya. Iya. Jadi memang harus dilatih lagi begitu ya Pak ya kesabarannya, dan mengingat bahwa semua itu memang merupakan ujian dari Allah begitu ya. Betul. Jadi tadi tanda-tanda keimanan seseorang itu yang sangat bisa dilihat itu dari segi sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Bagaimana dia sabar tadi itu kan, kemudian bagaimana dia bisa bersyukur, itu yang disebut dengan akhlak. Berbeda dengan adab ya. Kalau adab itu kan lahirnya dari ilmu pengetahuan. Misalkan di Jepang. Di Jepang itu orang sudah beradab atau berkebudayaan ya, berbudaya dan punya peradaban gitu. Salah satunya disiplin, kemudian kota yang bersih. Itu tidak berangkat dari nilai-nilai agama, dia berangkat dari disiplinnya, berangkat dari budaya dan ilmu pengetahuannya. Kalau Islam selain daripada adab, kita juga diajarkan berakhlak, yaitu yang keluar atau yang muncul dari nilai-nilai agama. Misalkan sabar, bersyukur tadi, itu bagian daripada tuntutan agama kita. Baik, nah ini jadi kita kembali lagi, apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam mencapai derajat kesempurnaan iman, khususnya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, secara garis besarnya kesempurnaan iman itu harapannya adalah agar kita bahagia, agar kita senang, agar kita selamat. Dan selamat dan bahagianya itu jangan cuma mikir di dunia. Dunia kan nggak seberapa. Mungkin orang 70 tahun, 80 tahun, tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Maka sebagai seorang mukmin dan yang percaya, yang beriman, kita tidak hanya memikirkan pekerjaan di dunia, bagaimana pekerjaan kita di akhirat. Kita tidak hanya memikirkan rumah di dunia, bagaimana nanti rumah di akhirat. Kita tidak hanya memikirkan jabatan di dunia, bagaimana nanti jabatan di akhirat. Ya misalkan jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Kalau bisa jadi bupati lagi di akhirat, jadi gubernur lagi di akhirat dan seterusnya. Nah ini menuntut kita untuk memohon kepada Allah agar selamat di dunia, bahagia di dunia, dan juga tenang di dunia, tapi juga berlanjut di alam barzah dan di akhirat, yang mana hal ini mewajibkan kepada kita supaya tadi keimanannya bagus, kemudian ibadahnya juga bagus, muamalahnya juga bagus. Muamalah kan hubungan ya, misalkan imannya bagus tapi ibadahnya juga bagus. Pulang-pulang misalkan tidak berbakti kepada kedua orang tua, bisa jadi marahin orang tua dan sebagainya, artinya akhlaknya juga tidak baik. Pernah kejadian ya, sejarah bahwa seorang perempuan yang mungkin bisa disebut wanita pekerja malam dan seterusnya, namun dia punya akhlak yang mulia. Melihat anjing yang kelaparan, yang kehausan, dia beri minum dan dia beri makan sehingga bisa menyelamatkan anjing tersebut dari musibah kematian. Dimasukkan perempuan itu ke dalam surga oleh Allah SWT karena akhlak yang mulia. Jadi masuk surga itu bukan karena kita banyak ibadah, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana puncaknya adalah akhlak. Sebagaimana Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi sekali lagi bahwasanya ada imannya, kemudian ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada akhlak dan adab yang perlu kita laksanakan sehingga
kita bisa mencapai keimanan yang sempurna. Walaupun tidak sempurna banget gitu ya. Iya. Tapi kita sebagai manusia harus terus berusaha. Dan kita tidak tahu takdir kita di mana, di surga atau di neraka. Namun ada kodok kan, kodok itu untuk supaya kita berusaha. Supaya dapat duit gimana? Bekerja. Ya kan, supaya dapat jodoh gimana? Ya berarti ya ada jalan-jalannya gitu kan, antara lain istikharah dan seterusnya. Ini kodok itu bisa berubah, yang nggak bisa berubah ya takdir gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan oleh Allah SWT tadi kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzah dan juga di akhirat. Nanti di akhirat berkumpul insya Allah berkumpul orang yang kita cintai di surga. Baik, ini perbincangan kita asik sekali Bapak, tapi kita harus berhenti sejenak karena sudah selesai. Dan terima kasih Bapak Sudarmono Latif atas bincang-bincang kita, dan insya Allah semoga kita dan pemirsa yang ada di rumah dapat mencapai kesempurnaan iman dan Islam ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Pemirsa, demikian obrolan kita pada hari ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ngobrol kayak ini nih panjang ya Bapak ya. Kalau ini kayak cuma dijeda sedikit. Tergantung sih, dibuat panjang bisa.